ke Iman Fajar yang saat ini berada di Polres Jakarta Selatan. Iman, bagaimana proses penanganan dari kasus ini dan apakah sudah diketahui motif dari pelaku ini melakukan tindakan keji tersebut? Iman. Baik Indi dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan, di mana memang untuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berumur 14 tahun di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pagi dini hari tadi, saat ini telah dilimpahkan sebelumnya ditangani oleh Polsek Cilandak, kemudian dilimpahkan sejak pukul 8 pagi tadi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan baik pelaku, barang bukti dan juga saksi-saksi juga telah dilimpahkan ataupun juga diserahkan dari Polsek Cilandak menuju ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun hingga saat ini juga polisi masih terus mendalami motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini yang menewaskan dua anggota keluarganya, yakni nenek dan juga ayahnya. Sementara untuk ibunya juga yang diserang oleh pelaku ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan sementara polisi masih mendalami motifnya ini, di mana saat ini pelaku tengah diperiksa oleh polisi di lantai 3 gedung kami melaporkan saat ini di Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dan nantinya polisi juga rencananya beberapa saat lagi akan menyampaikan informasi terkini mengenai update dari kasus pembunuhan yang dilakukan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pagi dini hari tadi. Sementara untuk motif juga masih belum diketahui, polisi masih mendalami apa yang membuat anak berumur 14 tahun ini secara keji membunuh anggota keluarga dan juga melukai ibunya. Dan memang untuk selain motif juga anak yang di bawah umur berusia 14 tahun ini juga informasi juga memang karena anak ini di bawah umur, makanya nantinya akan menjalani pemeriksaan ataupun juga mendapatkan treatment khusus dari kepolisian, apakah nantinya mendapatkan hukuman tertentu ataupun diserahkan kepada lembaga terkait. Sementara itu laporan kami dari Polres Metro Jakarta Selatan, kita kembalikan ke studio. Baik, kita masih akan terus mengupdate nanti, kami tunggu update-nya. Iman Fajar, terima kasih sudah mengabarkan, dan sebelumnya juga ada Sekar Wanda dari TKP. Terima kasih rekan-rekan. Lalu pemirsa, untuk membahas lebih mendalam mengenai kasus ini sudah bergabung juga bersama dengan kami ada Ibu Hanifah Hasna yang merupakan kriminolog anak dari Universitas Indonesia. Kita akan sapa Ibu Hasna, selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Mbak Indi, waalaikumsalam. Ibu, pertama kami ingin meminta pendapatnya terlebih dahulu mengenai kasus ini. Ada seorang anak yang masih di bawah umur berusia 14 tahun ternyata nekat atau tega melukai hingga meninggal dunia ayah dan juga neneknya. Dan saat ini ibunya ini sedang dirawat di rumah sakit. Seperti apa Bu Hasna melihatnya? Baik, ini bukan peristiwa yang pertama ya Mbak ya, tetapi ini adalah peristiwa yang beberapa kali dan berdekatan dengan peristiwa yang sebelumnya, yaitu dua orang anak yang melukai sampai terbunuh bapaknya gitu ya. Saya melihat dari beberapa kasus orang anak melukai sampai menghilangkan nyawa orang tuanya itu biasanya karena permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, jadi konflik yang berkepanjangan. Mungkin ketika dia melampiaskan kemarahan itu sebuah perilaku yang mendadak gitu ya, atau impulsif itu, tetapi permasalahannya itu bukan permasalahan yang baru kemarin sore. Artinya di dalam keluarga itu sudah terjadi permasalahan yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan, sehingga anak merasa menjadi terkungkung dan tidak bisa mengambil keputusan gitu ya. Bisa jadi karena orang tuanya merasa berkuasa sehingga melakukan pengasuhan yang otoriter, sehingga anak tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun yang mereka mau gitu. Tidak ada komunikasi yang baik. Selain itu mungkin terjadi kekerasan di dalam keluarga itu, baik secara fisik maupun verbal. Kekerasan verbal ini yang biasanya diabaikan karena mereka menganggap tidak ada luka, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, hanya kata-kata saja, dan biasanya berdasarkan motivasi, alasan orang tua itu memberikan motivasi ke anak sehingga melakukan kata-kata yang kasar. Padahal dari kata-kata itu termasuk abusive yang membuat anak menjadi trauma. Lalu kegiatan-kegiatan lain yang mendukung anak ini melakukan kekerasan terhadap orang tua. Artinya ada sesuatu yang renggang di antara kedua belah pihak, antara anak dan orang tua, sehingga dia bisa melakukan hal ini. Lalu ada kondisi-kondisi terkait dengan mental anak. Kita nggak tahu ya anak ini apakah secara mental, apakah dia mengalami kepribadian antisosial, ataukah dia mengalami skizofren sehingga dia mengalami delusi atau halusinasi
sehingga ini yang menyebabkan seorang anak tega melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Oke, berarti ini memang bukan kejadian yang pertama terjadi, namun bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara sang anak dengan keluarganya. Seberapa berpengaruh Ya. sebenarnya lingkungan ini bisa kemudian membentuk kepribadian anak menjadi berperilaku seperti ini, Ibu Hasna? Sangat berpengaruh. Karena sebetulnya perilaku anak itu didasari oleh 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Jadi ketika pengasuhan itu tidak tepat, anak merasa terkungkung, anak tidak punya kebebasan bersuara, terus anak hidup dalam lingkungan yang kekerasan, ini membuat anak menghayati bahwa ketika mereka mengalami permasalahan, cara satu-satunya dalam menyelesaikan masalah adalah melakukan agresi. Yang kedua, sekolah. Mungkin ya sekolah ini adalah membentuk karakter anak di luar keluarga. Apakah sekolah bisa menghandle anak-anak ini, merangkul anak-anak ini? Apakah ada guru-guru BK yang bisa menerima permasalahan anak di rumah dan dibawa ke sekolah, sehingga guru BK itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan anak ini? Yang ketiga, peer group, tekanan sosial. Dia hidup di mana? Apakah teman-temannya juga melakukan kekerasan? Apakah teman-temannya menggunakan narkoba atau menggunakan zat-zat adiktif yang membuat seorang anak ini berperilaku agresif? Yang terakhir adalah media yang dikonsumsi. Apakah medianya ini media-media yang normal atau mereka mengkonsumsi atau melihat atau menonton sesuatu yang berbau kekerasan? Kita sama-sama tahu bahwa games itu banyak sekali yang mengandung konten kekerasan. Sehingga ini masuk dan dihayati dalam otak anak-anak untuk melakukan kekerasan pula. Dan yang paling saya ingat dari penjelasan tadi adalah anak ini adalah anak yang berusia 14 tahun, tetapi orang tuanya sudah mengizinkan menggunakan kendaraan roda 4. Artinya ada pengasuhan permisif terhadap anaknya, bahwa anaknya tidak diajarkan bagaimana cara dia mentaati peraturan dan bagaimana menghadapi konsekuensi. Mungkin ini kelalaian dari orang tua, kalau boleh kita menganalisa ya gitu ya, kelalaian dari orang tua. Karena anak yang melakukan kekerasan itu bukan hanya anak yang hidup dalam pengasuhan otoriter, tapi ketika anak juga dalam pengasuhan yang kebebasan permisif itu, mereka juga akan bisa melakukan kekerasan di luar nalar orang dewasa. Oke, Bu Hasna, ini sebenarnya setelah ini proses apa yang kemudian akan diterima oleh si pelaku yang juga merupakan anak ini, dan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh si pelaku yang tentunya kita tahu masih berstatus sebagai anak, Bu Hasna? Baik, jadi alangkah baiknya ketika kepolisian itu melakukan penanganan berbasis usia. Karena bagaimanapun juga 14 tahun masih jauh dari 17 tahun ya, karena yang sudah dewasa itu kan 18 tahun berdasarkan undang-undang. Berarti berdasarkan usia tadi. Lalu pendalaman dari permasalahan mental tadi. Apakah ada gangguan-gangguan mental yang membuat anak ini menjadi... Iya, Bu Hasna? Baik. Baik. Baik, Bu Hasna, masih bisa bergabung bersama dengan kami? Baik, terima kasih atas informasinya, Ibu Hasna selaku kriminolog anak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Siang. Terima kasih atas informasinya.